Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kelas 10. Pada kesempatan hari ini saya mau membahas sedikit tentang bab terakhir pada semester ini, KD 3.4. Bab 4 yaitu tentang rancangan penelitian sosial. Ada beberapa tujuan pembelajaran dari materi ini, yang salah satunya adalah mendeskripsikan proses berpikir dan penelitian. Nah, mungkin ini dulu yang akan kita bahas ya, sebelum nanti membahas, karena materi tentang penelitian itu banyak sekali. Jadi dan ini mungkin agak sedikit susah ya. Nanti pun kalau kalian melanjutkan ke jenjang pendidikan yang selanjutnya, kalian masuk perguruan tinggi, kalian pasti akan ketemu lagi dengan mata kuliah tentang penelitian. Dan itu memang kalau bagi saya pribadi sih ya, mata kuliah penelitian itu mata kuliah yang sulit ya. Oleh karena itu, di sini kita membahasnya sedikit saja ya. Baiklah, untuk kesempatan hari ini terlebih dahulu akan saya bahas tentang proses berpikir dan penelitian. Proses berpikir dan penelitian. Proses berpikir itu sama dengan penalaran. Apa itu penalaran? Penalaran adalah suatu proses berpikir untuk memperoleh kesimpulan yang logis berdasarkan fakta yang relevan. Jadi, saya yakin selama kita manusia yang masih sehat jasmani dan rohani, pasti kita masih bisa untuk melakukan penalaran. Kita masih bisa memilah-milih mana saja hal-hal yang mungkin itu tidak bisa diterima oleh nalar dan mana saja hal-hal yang itu sesuai dengan nalar. Nah, penalaran yang dikomunikasikan atau yang disampaikan itu akan menghasilkan sebuah pengetahuan. Jadi pengetahuan itu adalah hasil dari penalaran. Penalaran adalah suatu proses berpikir yang logis berdasarkan fakta yang relevan. Ciri-ciri penalaran sendiri ada dua, yaitu logis dan analitis. Kita jelaskan ya, saya jelaskan satu persatu tentang logis dan analitis. Ciri yang pertama adalah logis. Logis itu artinya sesuai dengan logika, sesuai dengan akal sehat kita. Kadang dalam kehidupan sehari-hari kita menemukan hal-hal yang sifatnya tidak logis. Ya. Contoh, misalkan kalian duduk di atas sapu, mungkin ada sebagian orang tua kita yang melihat anaknya duduk di atas sapu, kemudian atau duduk di atas bantal ya, kemudian si orang tua bilang, "Wah, jangan duduk di atas bantal, nanti bisulan." Nah, itu bukan sesuatu yang logis. Karena sangat tidak ada kaitannya antara bisul dan bantal ya. Tapi kalau misalkan contoh lagi, kamu tidak makan. Karena kamu tidak makan, kamu menjadi lapar. Nah, kenapa lapar? Karena tidak makan. Nah, itu baru sesuatu yang logis, logis bisa diterima oleh akal sehat. Ya. Dari dua contoh tadi, saya yakin kalian bisa membedakan antara sesuatu yang logis dan sesuatu yang tidak logis. Kemudian, ciri yang kedua dari penalaran atau bersifat analisis. Kayaknya saya sering sekali ya di kelas itu menyuruh kalian untuk membaca materi atau membaca sebuah artikel, kemudian saya menyuruh kalian untuk menganalisa materi yang sudah kalian baca. Nah, analisa atau analisis itu apa? Analisis itu adalah kegiatan
atau penyelidikan ya. Analisis itu adalah penyelidikan yang mendalam terhadap sesuatu untuk mengetahui kebenaran atau ya, untuk mengetahui sesuatu atau untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Saya ulangi lagi di sini. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa atau terhadap suatu hal untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Jadi, dari kegiatan menganalisa atau menganalisis, kita akan tahu sesuatu yang sebenarnya, sesuatu yang sebenar-benarnya. Bisa dipahami ya. Jadi, ciri-ciri penalaran ada dua. Yang pertama adalah logis, yang kedua adalah analitis. Nah, selanjutnya, setelah tadi kalian mengetahui tentang apa itu penalaran dan ciri-cirinya, kemudian untuk selanjutnya yaitu jenis penalaran. Jenis penalaran ada dua. Yang pertama adalah deduksi, yang kedua adalah induksi. Deduksi dan induksi. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama deduksi. Deduksi itu maksudnya adalah proses penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal yang lebih khusus. Deduksi adalah penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus. Atau lebih sederhananya deduksi itu cara berpikir umum khusus. Ya. Sedangkan induksi itu adalah cara berpikir dari khusus ke yang umum. Nah, di sini sudah ada beberapa contohnya. Untuk deduksi, contoh, manusia adalah makhluk sosial. Budi adalah manusia. Jadi kesimpulannya, Budi adalah makhluk sosial. Pernyataan pertama, manusia makhluk sosial, ini adalah pernyataan yang umum. Manusianya siapa? Bisa siapa saja, bisa saya, bisa kalian, bisa si A, si B. Nah, manusia adalah makhluk sosial. Ini pernyataan yang umum. Kemudian pernyataan yang kedua, Budi adalah manusia. Nah, di sini Budi adalah manusia, ini adalah pernyataan yang khusus. Pernyataan yang khusus. Umumnya adalah tadi manusia, kemudian dikhususkan ke manusianya itu siapa? Wah, ternyata di sini berdasarkan contoh di sini adalah Budi. Budi adalah manusia. Nah, dapat disimpulkan, kesimpulannya adalah Budi makhluk sosial. Jadi dari ada pernyataan pernyataan satu bersifat umum, manusia dalam makhluk sosial. Pernyataan yang kedua, Budi adalah manusia, ini adalah pernyataan khusus. Kemudian ditarik kesimpulan dari yang umum tentang manusia makhluk sosial ke yang khusus tentang Budi. Nah, kemudian mendapatkan kesimpulan Budi makhluk sosial. Kemudian selanjutnya adalah jenis penalaran induksi. Kebalikannya deduksi. Deduksi itu menarik kesimpulan dari hal-hal yang umum ke khusus. Kalau induksi adalah menarik kesimpulan dari hal-hal yang khusus ke umum. Atau di sini pengertiannya adalah metode pemikiran yang bertolak dari peristiwa khusus untuk menentukan hukum umum. Atau lebih sederhananya, menarik kesimpulan dari yang khusus ke umum.
menarik kesimpulan dari yang khusus ke umum. Saya yakin untuk deduksi dan induksi ini materinya itu kan ada di dan pasti kalau sudah paham di sana berarti memahami untuk kaitannya dengan jenis penalaran, deduksi, induksi pasti mudah. Ya. Pasti mudah karena sebenarnya pengertiannya sama saja. Ya. Saya ulangi lagi, deduksi, ya jenis penalaran ada dua. Yang pertama adalah deduksi, yang kedua induksi. Deduksi adalah cara berpikir, proses penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Sedangkan induksi adalah bertolak dari deduksi, kalau induksi adalah dari khusus ke umum. Begitu. Nah, itu tadi materi tentang proses berpikir. Sebelum nanti kita akan membahas tentang penelitian, ya. Sebelum membahas lebih jauh tentang penelitian, ini terlebih dahulu saya membahas tentang proses berpikir. Proses berpikir itu sama dengan penalaran. Ulangi lagi, penalaran itu adalah proses berpikir untuk memperoleh kesimpulan yang logis berdasarkan fakta yang relevan. Ya. Kemudian hasil dari penalaran dikomunikasikan, kemudian menghasilkan sebuah pengetahuan yang benar. Ciri-ciri penalaran itu sendiri ada dua. Yang pertama adalah logis, yang kedua adalah analitis. Berarti kalau kalian menemukan sesuatu yang tidak logis dan tidak analitis, itu berarti bukan sebuah pengetahuan, tapi bisa jadi itu hanya sebuah wawasan saja, ya. Begitu. Kemudian jenis penalaran ada dua, yaitu deduksi dan induksi. Deduksi adalah proses berpikir menarik kesimpulan dari hal-hal yang umum ke khusus. Kalau induksi adalah menarik kesimpulan dari hal-hal yang khusus untuk menentukan hukum yang umum atau dari khusus ke umum. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang penelitian, tapi penelitian nanti untuk pembahasan selanjutnya. Untuk hari ini saya rasa cukup itu saja, ya, hanya tentang pengertian penalaran dan tentang ciri-ciri penalaran dan jenis-jenis penalaran. Itu saja. Kalau ada yang belum paham lewat WA atau boleh langsung komentar saja di kolom komentar, ya, silakan. Untuk hari ini belum ada tugas karena kita baru membahas sedikit, dan semoga kalian paham, semoga bermanfaat. Kita lanjutkan lagi esok hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.